Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bermajlis taklim. Percayalah kalau kita ikhlas karena Allah datang ke majlis ilmu, setiap langkah kita akan jadi pelebur dosa. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan soleh itu melebur kesalahan. Makin jauh rumah ibu makin bagus. Tapi bukan berarti yang rumahnya di depan ini terus puputeran heula ka soreang. Enggak, ya. Puputeran heula ka soreang ka ujung berung baru ke sini. Bukan gitu. Maksudnya bagi Anda yang jauh memaksakan, nah itu pahalanya lebih besar. Kemudian percayalah kata Nabi, layak udu qaumun yadhkurunallaha illa hafazzalhum alaihimul malaikah. Setiap orang yang duduk dalam satu majlis, lalu di majlis itu dibahas ayat-ayat Allah, maka malaikat akan hadir dan menaungi majlis itu dengan keberkahannya. Makanya kudu luruskan hati, luruskan niat. Kita kesini untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ya. Karena menurut surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaul, orang yang senang mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti nasihat terbaik, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang punya pemikiran yang jernih. Jadilah orang yang diberi hidayah, jadilah orang yang punya pemikiran jernih dengan mendengarkan nasihat dan mengikuti kebaikannya. Hari ini kita akan membahas apa judulnya? Amalan calon penghuni surga. Ibu bapak, kita disuruh oleh Nabi untuk minta surga terbaik. Kata Rasulullah, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha a'lal jannah. Kalau kau minta surga, minta firdaus. Itu surga tertinggi. Jadi kalau kita minta surga jangan begini, ya Allah, beri saya surga. Saya mah ya Allah, di halamannya juga cukup ya Allah. Jangan begitu. Nabi mengatakan minta surga tertinggi yaitu firdaus, ya. Ya Allah, beri hamba surga firdaus. Pertemukan hamba dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Ya Rob, beri hamba surga firdaus. Itu perintah Nabi, idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Kalau kau minta surga, minta firdaus. Itu surga tertinggi, ya. Sebenarnya amalan-amalan ahli surga itu banyak. Saya akan mengambil dari beberapa surat dan ayat. Jadi tidak mungkin saya sebut semuanya, sebagian saja, ya. Yang sebagian ini juga ya bertahap kita amalkan, ya. Jadi saya akan menunjukkan satu atau dua surat yang menunjukkan amalan ahli surga itu apa. Tadi saya katakan surga tertinggi itu surga firdaus. Nah, amalan apa kalau kita ingin masuk surga firdaus? Coba buka surat Al-Mu'minun. Buka surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ya. Kita mulai dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Nanti di ujung bakal ada cerita surga firdaus. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, amalan ahli surga itu dimulai dari ayat nomor 2.
alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi amalan ahli surga itu satu, khusyuk dalam sholat. Ini mulainya dari situ, Bu. Jadi kalau ingin ahli surga, benerin sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ibu bapak, tahu nggak cara supaya sholat kita khusyuk? Caranya kan supaya kita jadi ahli surga, satu apa? Sholat yang khusyuk, ya, sholat yang khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk itu caranya, cara supaya khusyuk, satu, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Jadikan sholat sebagai kebutuhan. Jadi kita jangan menjadikan sholat sebagai sebuah kewajiban. Sholat kewajiban bukan? Kewajiban. Tapi kita kudu menjadikannya kebutuhan. Sebab kalau orang butuh, pasti dia rindukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Karena Anda butuh. Ya, tapi kalau Anda anggap kewajiban, Allahu Akbar, Allah, selohor deh, gitu. Nanti pas adzan asar, Gusti, udah asar lagi. Sahasi muadzina meni rajin-rajin ting, nyalahkan muadzin. Jadi kalau Anda menjadikan sholat sebagai kewajiban, itu jadi beban. Tapi kalau sholat itu kebutuhan, kita happy. Jadi caranya, Bu, kalau sholat ingin khusyuk, satu, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Nah, kalau sholat udah jadi kebutuhan, nanti kita merindukan sholat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya sholat khusyuk, ya, berusaha memahami maknanya. Apa, Bu? Berusaha memahami maknanya. Bukan berarti ibu dan bapak kudu belajar bahasa Arab dulu. Maaf, Bu, bukan berarti Anda nggak mungkin belajar bahasa Arab. Bisa saja, tapi yang paling penting berusaha memahami maknanya. Jadi sekarang tuh coba doa sholat, lihat terjemahnya. Anda ulang-ulangi, misalnya Subhana Rabbiyal Azim itu maknanya apa, Subhana Rabbiyal A'la itu maknanya apa. Lihat terjemahnya. Nah, bagusnya Anda punya buku yang sangat terkenal itu, judulnya Sudah Benarkah Sholatku, warna hitam segini tebalnya. Itu buku bagus banget, udah saya baca tuh, bagus banget. Jadi Anda coba baca ya. Terus kalau ada temen apa itu, coba kasih hadiah temen teh buku, ya, kasih hadiah buku ya. Nah, itu buku bagus banget, Sudah Benarkah Sholatku. Itu buku bestseller. Nah, di situ ada doa sholat plus terjemahnya. Ketika kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, itu teh artinya apa? Ketika kita mengatakan Robbighfirli warhamni wajburni, apa maknanya? Kalau Anda sering baca terjemahannya, sering baca, nanti automatically begitu Anda bilang Subhana Rabbiyal A'la tuh udah langsung ngerti maknanya. Tapi memang itu butuh baca, diulang lagi, diulang lagi. Jadi kalau kita ingin khusyuk, satu, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Dua, fahami maknanya. Ibu, bapak, kalau Anda sholat tapi tidak mengerti maknanya, tidak mengerti artinya, sholatnya sah tidak? Sah, sah. Saya lagi cerita gimana supaya lebih khusyuk. Kenapa memahami makna itu membantu kehusyuan? Karena perlu Anda tahu, akal manusia itu dia nakal. Dia harus dipagari. Begitu Anda membaca sesuatu yang tidak Anda mengerti artinya, nanti dia pikiran suka kemana-mana. Jadi loading kemana-mana. Tapi begitu Anda dan kita, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa. Nah, jadi pikiran kita itu
biar ada di orbitnya, ditahan dengan pemaknaan. Apalagi kalau sudah pemaknaan, penghayatan, nah itu lebih dalam lagi. Minimal sebelum penghayatan memahami maknanya. Jadi kalau sholat ingin khusyuk, satu, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Dua, berusaha memahami maknanya. Tiga, lakukan dengan tumakninah. Kerjakan dengan tumakninah. Kurung buka, jangan terburu-buru. Kurung tutup, titik. Apa bu? Tumakninah. Tumakninah itu kalau tumakninah itu seperti Anda makan, dikunyah dengan tenang. Kunyah. Itu tumakninah. Ya. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau boleh subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tertib gitu. Gimana sih? Makan dikunyah pelan-pelan. Itu namanya tumakninah. Nah, sholat juga begitu. Tumakninah. Ya, tumakninah. Bahkan Anda boleh memisahkan diri dengan imam sekiranya imam itu menurut Anda tidak tumakninah. Anda jadi terkhusyuk. Mata Pak, kalau jadi imam, coba yang tumakninah. Walaupun misalnya Anda udah jago banget, nih duhur nih, tumakninah we. Bismillah. Gitu. Ya. Terus. Oke, Bu. Saya lagi cerita apa? Kalau sholat ingin khusyuk, satu, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Dua, pahami. Tiga, tumakninah dalam gerakan. Jadi tumakninah tuh jangan terburu-buru, ya. Nabi pernah menyuruh orang mengulangi sholat karena tidak tumakninah. Orang tuh sholat, kata Nabi, aid sholataka fa innaka lam tusolli, kata Rasul. Ulangi sholat kamu belum sholat. Sholat lagi, ya. Kata Nabi, aid sholataka fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat kamu. Orang tuh sholat lagi. Yang ketiga kali kata Nabi, aid sholataka fa, ulangi. Nah, tos 3 kali kata Nabi, sini. Kamu kalau sholat, maka takbirlah dan benar-benar tumakninah. Rukulah sampai kamu tumakninah. Jadi ruku tumakninah teh misalnya begini Bu, ya. Ini gini, ya. Mau ruku nih. Allah. Badan udah trek. Posisi benar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Hatta tarji'a kullu idhamin mawadi'ahu. Sampai tulangmu ini balik lagi ke tempat semula. Jadi gini. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kembali ke semula. Baru gerakan. Tulang kembali ke semula, baru gerakan, pindah gerakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau sholat ingin khusyuk, eliminasi faktor internal dan eksternal yang akan mengganggu kekhusyuan sholat. Eliminasi faktor internal dan eksternal yang akan mengganggu kekhusyuan sholat. Apa Bu? Eliminasi faktor internal dan eksternal. Apa itu eliminasi? Eliminasi bermakna hindarkan, bermakna buang, ya, dieliminasi, dibuang, dikurangi, itu eliminasi. Faktor internal yang mengganggu kekhusyuan. Contoh, ibu mau sholat haus banget, minum, kecuali menekar puasa ulah. Dia ibu teh lagi nggak puasa, pas udah mau sholat, meni haus, minum. Lapar, jangan sholat dulu, makan dulu.
Kata Nabi, idza quddimal asya, kalau makan malam sudah disiapkan, ya, dan waktu sholat masih ada, kamu sangat lapar, makan dulu. Makan dulu. Itu namanya mengeliminasi faktor termasuk, mohon maaf, Nabi nyuruh kalau kita mau sholat, ada sesuatu yang harus keluar dari tubuh kita, misalnya kentut, pipis, pup, keluarkan heula. Anda, maaf, Anda pengen kentut, sholat, beda dengan Anda kosong, tidak ada apa-apa, keluarkan. Faktor internal, faktor eksternal dieliminasi juga. Faktor eksternal tuh begini, suara TV. Anda sholat suara TV nyala, nggak apa-apa kalau suara TV tidak mengganggu Anda. Tapi ada orang yang suara TV tengah ganggu. Ihdinas sirat, banjir. Nah, kan suara berita banjir. Kan gitu. Dan yang paling mengganggu sekarang bukan TV nih. Coba silent kan. Ini makar sholatnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tring. Tring. kan di grup tring. Ya teh aya naon sih. Itu faktor eksternal. Bu, kalau ingin masuk Firdaus, Pak, mulai dari sholat yang khusyuk. Caranya bagaimana? 4. 1, 2, fahami maknanya. 3, lakukan dengan tumakninah, tertib, jangan terburu-buru. 4, eliminasi faktor internal dan eksternal. Bahkan kata Nabi, kalau kita capek banget, Pak, Anda boleh menangguhkan sholat beberapa menit. Contoh, ya, ibu pulang ngejemput anak, coba panas, ya, ibu kan ngejemputnya pakai motor, ya, panas. Nyampe rumah udah lohor, Bu, tapi badan teh meni panas teh. Ibu teh ngambil minum dulu, ya kan, duduk dulu, meredakan capek, minum dulu, ya 10 menit istirahat, baru sholat. Nggak apa-apa kalau niatnya untuk lebih khusyuk gitu loh. Nah, jadi itu 4 cara supaya sholat kita khusyuk. Jadi kalau kita ingin jadi ahli surga, mulai sholat. Dan ibu bapak, amanah yang diwasiatkan oleh Rasul kepada kita, as-salata, as-salata, as-salata. Ketika Nabi akan wafat, Nabi minta agar disediakan segayung air. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun ke-11 Hijrah. Nabi berbaring waktu duha, karena beliau masih sempat mengimami sholat subuh. Jadi Rasul itu ketika akan meninggal masih sempat mengimami sholat subuh. Hanya memang karena beliau sakit, suaranya pelan. Jadi beliau takbirnya pelan, Allahu Akbar. Lalu dikeraskan oleh Abu Bakar, Allahu Akbar, Sami Allah, Sami Allah. Sampai ini diabadikan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Anda yang pernah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, coba dengar. Sekarang kan sound sistemnya udah modern banget. Di sudut manapun Anda akan clear, jelas suara imam tuh. Tapi diulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, diulang, ya. Sami Allah, Sami Allah. Nah, itu terjadi pada hari Senin ketika sholat subuh. Sampai sekarang diabadikan, Pak, di 2 masjid itu. Menjelang duha, Nabi minta kepada istrinya segayung air. Lalu segayung air sudah ada di hadapannya, Nabi memasukkan tangannya, dan dengan tangan yang basah Nabi mengusap wajahnya. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawwin, 3 kali. Ya Allah,
ringankan kami dari sakitnya syakaratul maut. Itu level Nabi. Lalu Nabi mengatakan as-salata 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga oleh kalian sholat, jaga oleh kalian sholat, jaga oleh kalian sholat, dan jaga yang ada di genggaman kalian. Tidak lama kemudian Rasulullah wafat. Nah Bapak Ibu, ternyata amanah yang harus kita ulang-ulangi ke anak-anak juga begitu. Aa, teteh, mamah tahu kamu rajin sholat, tapi awasnya sesibuk apapun kamu jangan ninggalin sholat. Itu teh kudu jadi pesan. Anak mau piknik, Aa sayang jangan lupa sholat ya. Anak kuliahnya di luar kota, sebut saja diterima di UGM di Jogja, ibu kalau nelpon teh, Aa sayang sehat, nah jangan lupa sholat gitu. Jadi biasakan kalimat jangan lupa, walaupun anak kita sudah rajin sholat, tapi tetap nah ya, kewajiban mamah ngingetin walaupun mamah tahu kamu tidak meninggalkan. Ini mah bisi lupa, udah sholat belum, udah sholat belum gitu. Kenapa? Karena ternyata ahli surga itu menurut surat Al-Mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Yang kedua, amalan ahli surga itu walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan hal yang tidak berguna, meninggalkan hal yang tidak berguna ya. Bu, maaf ya, kalau kita ingin jadi ahli surga Pak, tinggalin yang nggak guna itu. Naon sih teguna, tinggalkan. Tapi Pak Am belum bisa, sok pelan-pelan. Kalau habis sholat teh wirid, bukan kalah ningalian status batur 40 menit. Daripada gitu, habis sholat ambil, nggak apa-apa ambil HP. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal tenanaon 2 jam oke. Ya, kalau ingin jadi ahli surga, tinggalkan hal yang tidak berguna. Sok sekarang mah jadi orang yang berkualitas. Ngobrol sama temen, coba yang berkualitas. Ya, ketemu, teteh, gini ya, kemarin kan aku ikut pengajian di TSM, ngebahas tentang amalan ahli surga. Ini loh teh catatannya. Jadi setengah jam ngobrol teh guna gitu. 1, 2, 3. Yang saya katakan di sini, kalau ingin jadi ahli surga itu, kalau diomongin kayak gampang, sholat khusyuk, tinggalkan hal yang tidak berguna. Jadi waktu kita ini benar-benar efektif. Bukan tidak boleh nonton, boleh nonton. Tanya, apa gunanya saya nonton ini? Bukan tidak boleh ngobrol, boleh ngobrol. Apa yang bisa saya obrolkan di forum itu? Bukan tidak boleh kumpul-kumpul sama temen, silahkan. Apa yang bisa diambil manfaat kumpul-kumpul dengan temen itu? Apa? Jadi semuanya itu selalu ada unsur manfaat dan maslahat. Kalau ingin jadi ahli surga, benar-benar waktu itu digunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Tidak sia-sia begitu saja. Ini nomor 2, walladzina hum anil lagwi mu. Terus yang ketiga, walladzina hum lizzakati, orang yang mengeluarkan zakat. Nah, ibu bapak dengar, yang dimaksud mengeluarkan zakat itu artinya orang yang bukan hanya mengeluarkan zakat, tapi peduli terhadap lingkungannya. Jadi orang kalau ingin masuk surga harus peduli kepada orang lain. Kalau kita bisa membantu dengan harta, bantu dengan harta. Kalau kita nggak ada harta, bantu dengan doa, bantu dengan tenaga, bantu dengan apapun. Itu langkah menuju surga. Meringankan, intinya meringankan beban orang lain. Itu intinya ya. Ada ibu-ibu udah sepuh keluar dari masjid, mau pasang sendal giniin gini, Anda teh langsung jongkok, pasangkan. Ibu sini,
mau ke masjid, ayah ibu yang sepuh ngeluarin sendal, masukin ke tas sendal teh, pluk ragrag deui, pluk ragrag deui. Anda teh yang muda datang, sini bu, ya, kalian, ini bu, nah, sini bu, tuntun, ya, naik tangga, gitu. Nah itu namanya calon ahli surga, meringankan beban orang lain. Ringankan, pokoknya kalau ingin jadi ahli surga senang meringankan beban orang lain, gitu loh bu, senang meringankan beban orang lain. Itu bahasa ayatnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang mengeluarkan zakat. Ibu bapak, zakat itu ibadah sosial, jadi tidak selamanya harus zakat, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa apapun lah, yang penting bisa meringankan beban orang lain. Nah itu kalau ingin jadi calon penghuni surga. Kan ada hadis lain yang mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Jadi biasakan, selama kita bisa ngebantu orang, bantu. Saya katakan, kalau memang kita tidak punya apa-apa, bantu dengan doa. Ya, kalau kita punya, ringankan dengan apa yang kita punya. Kita punya tenaga, sok ringankan dengan tenaga. Ya, kita punya ilmu, ringankan dengan ilmu. Teman Anda cuma curhat gini, teteh aku teh bingung, ngadepin anak-anaknya, meni susah diajak sholat teh. Nah Anda ringankan beban dia, teteh, anak itu kan bukan pilihan kita, tapi dititipkan Allah kepada kita. Nabi Nuh saja segitu solehnya, kan beliau diuji dengan anak. Kita dikasih anak sama Allah, itu teh titipan, tapi bisa juga ujian. Jadi ketika temen curhat teh, teteh, ini teh ujian, Nabi Nuh saja diuji. Saya doakan biar anak teteh soleh. Enak nggak? Kang, saya hilang motor. Nah, saya doa. So kamu udah berdoa belum? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairum minha. Itu kalau kamu dapat musibah, ya Allah beri saya pahala dan beri saya ganti yang lebih baik. Kamu sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu saya doakan Allah ganti dengan yang lebih bagus. Enak nggak? Itu calon ahli surga, meringankan beban orang lain. Bu, orang udah kena musibah terus, nah gitu, udah jatuh tertimpa tangga, di blaming victim, ya, jangan sampai begitu, ya, jelas bu? Nah, ibu bapak, ketika kita ibadah pun, bapak-bapak nih, Anda menjadi imam sholat, itu Anda kudu meringankan makmum pak. Karena Nabi pernah memarahi orang yang bacaannya panjang banget, sampai ada seorang sahabat yang memisahkan diri. Muaz itu jadi imam, panjang sekali, maghrib baca Al-Baqarah, Ada orang yang punya keperluan, dia memisahkan diri. Lalu orang yang memisahkan diri itu dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, eta si fulan lagi sholat berjamaah, memisahkan diri. Ya, kata Nabi kepada yang memisahkan diri itu, kenapa kan memisahkan diri? Ya Rasulullah, saya ada keperluan. Itu Mu'adz bacaannya meni panjang pisan, kira-kira Al-Baqarah gelar Rasulullah. Bu, yang ditegur oleh Rasul bukan orang yang memisahkan diri. Yang ditegur oleh Rasul itu imamnya. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz kalau jadi imam jangan bikin sulit orang. Fa inna minhumus kabir, di antara mereka ada yang tua. Wa minhum dzal hajah, di antara makmum ada yang punya keperluan. Idza amma ahadukum falyukhaffif, kalau kamu jadi imam ringankan makmum. Nah gitu. Maksud saya begini, urusan ukhrawi saja kita kudu meringankan. Bagaimana urusan dunia? Indah kalau kita meringankan beban orang lain gitu loh. Jelas Bu Pak? Nah, yang keberapa sekarang Bu?
Satu, khusyuk dalam sholat. Dua, berpaling dari hal yang tidak berguna. Tiga, ya, meringankan beban orang lain. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Itu sampai di situ. Intinya dari ayat ini yang kelima adalah menjaga kehormatan diri. Nah, empat, menjaga kehormatan diri. Orang yang menjaga farji mereka. Farji itu kehormatan diri. Kecuali untuk pasangannya. Ya, begitu. Makanya bagi adik-adik saya di sini yang sudah punya calon suami atau punya calon istri, segera menikah saja. Jangan terlalu lama untuk ta'aruf. Karena sebenarnya setiap orang itu ada garis jodohnya. Nabi menganjurkan, ini untuk adik-adik saya nih, termasuk kita sebagai orang tua, kalau punya anak udah ada calonnya, segera nikahkan. Kenapa? Supaya terjaga kehormatan dirinya. Gitu loh. Supaya terjaga kehormatan dirinya. Semua orang itu sudah ada garis takdir jodohnya. Jadi Anda tidak perlu pacaran. Islam tidak mengenal pacaran sampai bertahun-tahun gitu. Dan itu belum tentu jadi jodoh Anda. Apa yang terjadi? Terjerumus dosa, terjerumus dosa, terjerumus dosa. Padahal Allah mengatakan, kalau menjadi ahli surga, jaga kehormatan farji, jaga kehormatan diri kita, kecuali dengan pasangannya yang sah, gitu. Jadi itu salah satu kunci surga tuh. Ya. Nah, ini terutama untuk adik-adik saya yang mau nikah teh ini susah. Maksudnya, aduh gimana ya, aduh gimana. Ya, dan semua orang yang mapan sekarang ini, dulu awal nikah nama nggak mapan. Jadi Anda tidak perlu nungguan nikah itu mapan. Jadi Bu, Pak, tanya nih ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang udah punya rumah, udah punya mobil, dah dulu nikah nate nekat atuh. Iya, penghasilan belum jelas, rumah juga nggak tahu, ya. Tapi ayeuna kan rumah punya, alhamdulillah. Jadi semuanya juga berproses. Ini mah pelajaran untuk adik-adik saya yang masih mikir mau nikah teh ini. Dah kan janji Allah kalau kita nikah, Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Dan setiap orang itu bawa rezekinya masing-masing. Bawa rezekinya masing-masing. Bu, boleh jadi ibu sekarang punya rumah itu rezekinya lewat suami, tapi ada nggak yang rezekinya lewat istri? Bu, kita nggak tahu apakah rezeki kita itu lewat pintu suami, lewat pintu istri, atau lewat anak-anak. Kadang Bu, saya suka berpikir ya, bukan suka berpikir, memang Allah mengatakan wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki. Boro-boro orang makhluk itu ada pintu. Saya teh lagi mengajari Anda yang belum berani nikah, bismillah kalau udah ada jodohnya, calon jodohnya, nikah. Percaya ke saya, nanti Allah membuka pintu rezekinya. Itu maksud saya. Nah, jadi orang yang menjaga kehormatan diri kecuali kepada pasangannya. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima, ya. Ya. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang-orang yang menjaga amanah. Tabu. Yang keberapa ini? Jadi kalau kita ingin jadi ahli surga, amalan ahli surga, jaga amanah. Bu, amanah kita teh banyak sekali. Ibu yang sudah bersuami, suami teh amanah. Yang punya anak, anak itu amanah. Yang udah punya istri, istri itu amanah. Anda yang bekerja, pekerjaan itu amanah. Anda yang jadi guru, murid itu amanah. Bu,
amanah yang di pundak kita teh banyak pisan. Dan makin banyak Allah memberikan karunia, amanah kita makin banyak. Anda termasuk orang yang cerdas, ilmunya banyak. Berarti amanah ilmu Anda itu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sangat banyak. Kalau Anda diberi rezeki yang melimpah, maka amanah Anda tentang rezeki itu luar biasa sekali. Jadi artinya kita akan mendapatkan, akan dimintai pertanggungan jawab sebesar amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu sebabnya kalau kita punya anak, bayangkan anak itu amanah, sering berdoa, ya Allah beri saya kekuatan untuk mendidik anak-anak saya. Saya yakin ini amanah yang Kau titipkan pada saya. Kudu seueur ngadoa Bu, anu tos gaduh putra yang udah punya anak, kudu banyak berdoa, ya, gitu. Yang punya harta kudu banyak berdoa agar bisa menjaga amanah harta. Jadi yang namanya amanah itu, Ibu sehat itu amanah. Kenapa Bapak datang ke sini? Kenapa Bapak datang ke sini? Anda menjaga amanah Allah. Anda punya waktu, Anda punya kesehatan, ya, Anda punya rezeki, akhirnya datang ke sini. Jadi ibu bapak ke sini itu menjaga amanah Allah. Sebab untuk datang ke sini butuh apa? Butuh sehat. Butuh apa? Artos. Butuh apa? Tenaga. Butuh apa? Pikiran. Ku Allah udah dikasih pikiran, udah dikasih materi, udah dikasih tenaga, udah dikasih sehat. Jaga amanah Allah. Jadi kalau kata suami teh, mah meni rajin tahajud, ya mamah jaga amanah Allah mumpung mamah sehat. Menjaga amanah, ya. Jadi amanah yang ada di pundak kita apa? Apapun. Kesehatan, apalagi rezeki, umur. Bu, pokoknya gini, makin banyak ibu bapak di genggamannya makin banyak, itu teh amanahnya makin banyak. Sekarang gini, saya punya tabungan 2 juta, rumah nyicil 13 tahun deui, anu geus lunas teh sepeda we. Bu, beda dengan bapak yang tabungannya miliaran, rumahnya bukan 1, geus 4, ya, rezekinya berlimpah. Itu pertanggungjawabannya teh beda. Bapak di auditnya lebih lama dibanding saya yang hanya punya tabungan 2 juta. Berarti makin banyak amanah yang ada di genggaman kita, kita kudu makin hati-hati. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Baru yang ke-6 ya sekarang. Yang ke-5 menjaga amanah. Yang ke-6 menjaga janji-janji mereka. Menjaga janji-janji mereka. Nah Bu, Pak, hati-hati kalau kita sudah berjanji. Janji itu orang bilang hutang. Dan jangan lupa, ibu, terutama ibu-ibu yang masih muda-muda, bapak-bapak yang masih muda-muda, kalau janji sama anak kudu benar-benar Anda tepati. Sebab kalau Anda janji sama anak sering tidak ditepati, Anda teh lagi mengajari anak untuk menyalahi janji. Contoh, Mama pulang jam berapa? Insya Allah nak, paling sore asar lah Mama. Habis sholat langsung pulang kok, nggak kemana-mana. Jadi ibu janji ke anak pulang asar jam 4 paling sore, ibu datang jam 8 malam. Apa yang harus ibu lakukan? Maafin mama ya, tadi mau WA mama habis kuota. Tadi tes setelah pengajian ada teman mama yang sakit, jadi mama nengok dulu. Maafin mama. Ngomong, Anda cerita bahwa Anda melanggar janji pulang jam 4 ini pulang jam 6 karena ini. Anda mah balik weh. Kata anak teh, ih si mama bilang jam 4, ini jam 7 baru pulang. Mama mau bukan main, nengok.
Ya ibu kan kudu yang duluan cerita. Apa yang terjadi? Kalau ibu seringkali janji tapi menyalahi janji menyalahi, nanti anak akan melakukan hal yang sama. Mama, aku pulang jam 2 ya, balik jam genep, balik jam 7. Apa kata anak? Si mama gitu. Nah gitu. Maka kalau anak sering menyalahi janji, jangan dulu nyalahin anak. Bisi etate diajarin sama kita. Jadi Bu, jangan sampai kita ini mudah janji. Kenapa? Karena orang yang akan jadi ahli surga, dia memenuhi janjinya. Ya. Jadi kalau Anda lihat ujung dari ayat itu, ya, ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi ujung dari ayat itu, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Siapa yang akan mewarisi surga Firdaus? Siapa yang akan mewarisi surga Firdaus? 1, yang khusyuk dalam sholat. 2, yang meninggalkan hal nggak berguna. 3, ya peduli pada lingkungan. 4, menjaga kehormatan diri. 5, menjaga amanah. 6, menjaga janji, ya gitu. Maka mereka itulah yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Bu, kalau dibaca masa gampang, 1, 2, 3, sok lakukan. Susah. Menjaga amanah, menjaga janji, khusyuk dalam sholat, meninggalkan hal yang tidak berguna, menjaga kehormatan diri, itu teh hal yang susah. Makanya Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Dan semoga Allah mempertemukan kita semua di surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Bapak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.